Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1819. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berjubah hitam itu sangat percaya kepada sosok agung, cahaya dan bayangan itu, dan tidak percaya kepada Qingchen. Dapat dilihat bahwa Anda tidak akan setuju, kata pria parubaya berjubah hitam menatap Qingchen dan menyipitkan mata. Dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan, "Jika kamu setuju, aku akan memberikan semua yang kumiliki dan memberikannya kepadamu, juga akan mengirimmu pergi." Kata pria parubaya berjubah hitam itu, hanya satu keinginannya, yaitu Qingchen bisa sepenuhnya melindungi adiknya, yaitu Xiao Xiao. Mendengar itu, Qingchen terdiam cukup lama. Mendengar semua itu, Qingchen terdiam cukup lama lalu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Qingchen sangat bersimpati dengan pihak lain, akan tetapi simpati adalah milik simpati. Jika dia ingin jiwanya dikendalikan oleh orang lain, bahkan jika orang lain ini hanyalah roh dari harta karun, Qingchen tidak akan setuju. Karena Qingchen akan mengendalikan hidupnya sendiri. Tidak peduli apapun situasinya, Qingchen tidak akan membiarkan hidup dan matinya terlepas dari kendalinya. Aku bersimpati dengan apa yang terjadi kepada senior, tetapi itu tidak mungkin. Qingchen tampak tegas dan segera berkata dengan tulus, "Mungkin senior tidak mempercayaiku, tetapi aku hanya bisa mengatakan bahwa aku, Qingchen, tidak akan pernah melahapmu. Aku tidak akan pernah melahap adikmu." Dan ini adalah pernyataan Qingchen. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap Qingchen dengan mata yang dalam dan terus menatap Qingchen. Qingchen juga mengangkat kepalanya, tetapi mata mereka berdua bertemu satu sama lain dengan tenang. Keduanya hanya saling memandang. Setelah waktu yang lama, pria parubaya berjubah hitam itu tiba-tiba tersenyum. "Aku percaya padamu. Sebenarnya jika kamu tidak berada di bawah kendaliku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Qingchen mengangguk. Dirinya memahami kekhawatiran dari pria parubaya berjubah hitam ini. Namun, aku berubah pikiran kemudian. Pria parubaya berjubah hitam berkata dengan tiba-tiba, lalu melihat ke kedalaman jiwa Qingchen. Qingchen merutkan kening dan berkata, "Mungkinkah itu karena kekuatan guntur di tubuhku?" kata Qingchen. Pria parubaya berjubah hitam mengangguk. "Ya, benar." Begitu dia mengangkat tangannya, terdengar ledakan. Dan pilar-pilar gelap tak berujung di kehampaan di depannya langsung menyala dengan cahaya tak berujung. Dan pembatasan pola rahasia menyala satu demi satu, menerangi kehampaan yang gelap gulita ini. Garis-garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya terbentang perlahan di depan Qingchen seperti gulungan besar. Pria parubaya berjubah hitam berkata dengan ringan, "Ini adalah pola rahasia inti yang terlarang di sini. Aku telah mengaktifkan semuanya. Kamu dapat naik dan mencoba menyempurnakannya." "Coba sempurnakan," kata Qingchen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pembatasan pola rahasia yang tampak menggantung seperti gulungan gambar yang megah. Dan dia tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran. Betapa luasnya. Pola yang dibentuk oleh pembatasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di depan itu mengandung makna mendalam tertinggi dari Dao. Bahkan jika Qingchen melihatnya dengan basis kultivasinya saat ini, dirinya tidak dapat menahan perasaan sedikit pusing di dalam pikirannya. Qingchen dapat yakin bahwa tingkat kekuatan ini itu jauh melampaui apa yang dapat dia kendalikan sekarang. Dan itu melampaui kekuatan Kaisar Agung. Seolah-olah mengetahui keraguan Qingchen, pria parubaya berjubah hitam itu menatap Qingchen dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya dengan basis kultivasimu mustahil untuk menyempurnakan pola rahasia ini, tetapi kamu memiliki tubuh utama pedang pembunuh terbalik dan telah mendapatkan persetujuannya. Ditambah dengan bantuan Xiao Xiao. Seharusnya membutuhkan energi dan waktu, jadi itu seharusnya tidak akan menjadi masalah. Hanya saja
Proses pemurniannya akan sedikit menyakitkan. Kamu harus menanggungnya. Tapi pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Qin Chen dalam-dalam. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi kamu harus bisa melakukannya. Pedang pembunuh terbalik, gumam Qin Chen. Seketika, Qin Chen menatap pedang karat misterius di tangannya. Apakah nama asli dari pedang karat misterius adalah pedang pembunuh terbalik? Setelah sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun Qin Chen bersama pedang karat misterius, akhirnya sekarang Qin Chen mengetahui nama dari pedang karat misterius ini untuk pertama kalinya sekarang. Benar sekali. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap Qin Chen. Senjata di tanganmu itu disebut pedang pembunuh terbalik. Itu adalah senjata sihir yang tumbuh mengikuti pembunuhanku saat itu. Dan pedang ini telah melampaui kategori harta karun biasa, dan itu dapat disebut sebagai pedang dewa. Apa? Pedang tingkat dewa? Gumam Qin Chen. Ya, di luar keberadaan senjata tingkat kaisar, itu harta karun. Di atas kaisar bisa disebut harta karun tingkat dewa. Apa? Senjata di atas tingkat kaisar? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam kepada pedang karat misterius di tangannya. Pedang ini ternyata adalah harta karun yang berada di luar level kaisar. Ini sangatlah luar biasa. Meskipun Qin Chen tahu bahwa pedang karat misterius ini sangatlah kuat, namun dirinya tidak pernah berpikir bahwa pedang karat misterius ini akan dapat melampaui level senjata tingkat kaisar. Sepanjang jalan, meskipun pedang karat misterius ini sangatlah kuat dan telah menyelamatkan hidup Qin Chen berkali-kali, namun setelah Qin Chen menerobos ranah transendensi, pedang karat misterius tidak pernah mengungkapkan sesuatu yang istimewa. Jadi Qin Chen tidak pernah berpikir ke arah itu. Apakah menurutmu pedang pembunuh terbalik ini sangat biasa? Kata pria parubaya berjubah hitam berkata dengan ringan. Sebenarnya ini adalah fitur terbesarnya, karena pedang itu bangkit dari yang biasa bersamaku. Jadi kamu kuat, pedang itu akan menjadi lebih kuat. Kamu lemah, maka pedang itu akan lemah. Pedang ini hanya benar-benar kuat di dunia ini yang dapat mengarahkan kekuatan penuh dari pedangnya. Dan satu-satunya hal yang membatasinya adalah kekuatanmu sendiri. Dan kedua, Excalibur di tanganmu sebenarnya tidak lengkap. Dunia tempatmu berdiri sekarang itu adalah bagian lain dari Excalibur. Qin Chen melihat sekeliling dengan heran. Apakah ini bagian dari pedang pembunuh terbalik? Ini adalah seluruh istana dan aula yang berkelok-kelok sejauh bermil-mil, dan ada banyak ruang di dalamnya. Apakah itu benar-benar bagian dari pedang karat misterius? Kemudian pria parubaya berjubah hitam menjawab dengan mengangguk, lalu berkata, "Ya, benar sekali. Aku terluka parah dalam pertempuran melawan dewa dunia bawah waktu itu, menyebabkan tubuhku mati, dan pedang pembunuh terbalik juga hancur. Apa yang kamu dapatkan sekarang itu adalah tubuh utama pedang, dan yang tersisa di sini itu adalah wakil Excalibur. Hanya ketika tubuh utama dan bagian-bagian tambahannya terintegrasi, barulah dapat dianggap sebagai pedang anti pembunuhan yang sebenarnya. Sekarang kamu seharusnya terperangkap dalam tubuhku. Hanya jika kamu dapat sepenuhnya menguasai pedang pembunuh terbalik ini, maka kamu dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke dunia bawah. Sedangkan aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya berharap kamu bisa meninggalkan dunia bawah yang gelap ini dengan jiwa Xiao Xiao dan kembali ke lautan kosmik, sehingga adikku Xiao Xiao dia bisa menjalani hidupnya dengan bahagia." Tentu saja, pria parubaya berjubah hitam itu menatap Qin Chen dalam-dalam. "Jika kamu bertemu orang di belakangmu di masa depan, aku harap kamu bisa membantuku bertanya kepada orang di belakangmu itu untuk melihat apakah kamu bisa membalikkan siklus hidup dan mati dan memberi Xiao Xiao reinkarnasi, yaitu kesempatan untuk terlahir kembali." Kata pria berjubah hitam itu.
"Apa orang di belakangku?" kata Qin-chen. Dia merutkan kening dan bertanya dengan ragu. "Maksudmu, ayahku?" kata Qin-chen. "Ayah." Pria parubaya berjubah hitam itu menatap Qin-chen lagi, mengangguk, dan berkata, "Ya, karena dia bisa mencegahmu memasuki reinkarnasi. Seseorang dengan cara seperti itu pasti bisa membuat Xiao Xiao juga memasuki reinkarnasi lagi." Setelah terdiam beberapa saat, Qin-chen pun menjawab, "Aku tidak bisa menjaminnya, tetapi jika aku melihat ayahku di masa depan, maka aku akan memintanya untuk mencobanya." Pria parubaya berjubah hitam itu mengangguk dan berkata dengan tulus, "Terima kasih." Sementara Qin-chen dia segera melihat pembatasan pola rahasia di atas langit dan berkata, "Sampai sekarang, generasi muda masih belum tahu nama senior." Tanya Qin-chen. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata, "Namaku Ni Xuan dan dunia memanggilku Kaisar Dewa Nisa." Kaisar Dewa. Hati Qin-chen bergetar, nama ini tidak mudah. Siapa orang yang bisa disebut Kaisar Dewa? "Aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang 4 kaisar besar agung dunia bawah?" kata Qin-chen. Dia tiba-tiba bertanya. Pria parubaya berjubah hitam itu melirik Qin-chen dan berkata dengan ringan, "Ketika aku masih hidup, tidak ada 4 kaisar agung dunia bawah. Tetapi aku terobsesi untuk duduk di sini dan mengetahui segalanya. Di dunia misterius dalam pikiranku ada patung kuno 4 tiang dunia bawah." "Dewa," Qin-chen mengangguk. "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan senior itu tentang Kaisar Agung Yoming. Kekuatan orang ini..." "Itu hanyalah semut," kata pria parubaya berjubah hitam. Dia berkata dengan ringan. "Semut," kata Qin-chen menatap orang itu. "Di dunia bawah kuno, para kaisar besar seperti awan, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang dapat dihancurkan dengan hanya menjentikan jari. Satu-satunya orang yang dapat menghadapiku adalah Dewa Dunia Bawah," kata pria parubaya berjubah hitam itu melirik Qin-chen dengan ringan. "Dan selain ayahmu, hanya kekuatan jurang di istana yang tidak buruk di tubuhmu. Tentu saja, kekuatan totemmu sebelumnya juga itu hampir tidak ada apa-apanya," kata pria berjubah hitam. "Apa hampir tidak ada apa-apanya?" kata Qin-chen. Dia tidak bisa berkata-kata. Kaisar kuno yang dipanggil oleh Kaisar Yoming yang sangat kuat yang telah mencapai puncak, akan tetapi disebut semut oleh orang ini. Tidak heran yang disebut 4 kaisar itu hanyalah disebut semut. Namun, Kaisar Dewa itu adalah kaisar dewa pemberontak. Orang ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam semesta saat itu. Dan dunia bawah ini hanya Dewa Dunia Bawah yang bisa menghadapinya. Dan Qin-chen sendiri tentu saja tidak berani bersikap lancang. Dengan basis kultivasi dan kekuatan Qin-chen saat ini, Kaisar Agung manapun masih merupakan eksistensi yang lebih unggul darinya. Tentu saja yang paling diperdulikan oleh Qin-chen adalah evaluasi Kaisar terhadap kekuatan jurang di Aula 10 Kesengsaraan. Ketika kata ini jatuh ke telinga Qin-chen, itu seperti suara alam, karena perlu dicatat bahwa Qin-chen datang ke dunia bawah dalam perjalanannya ini, yaitu untuk menyelamatkan Chen Sisi yang dirusak oleh invasi jurang. Kaisar Nether tidak punya pilihan selain Kaisar kuno memberikan ide pengobatan, dan Kaisar yang membunuh Kaisar Dewa ini mungkin Sisi dapat diselamatkan. Memikirkan hal ini, Qin-chen segera berkata dengan gembira, "Senior, aku memiliki seorang istri di dunia kacauku yang saat ini sedang terkikis oleh kekuatan jurang. Aku tidak tahu senior." Sebelum Qin-chen selesai berbicara, Kaisar Dewa Nisha mengangkat tangannya untuk menghentikan Qin-chen bertanya, "Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Orang ini telah diserbu oleh kekuatan jurang, menyebabkan sumbernya runtuh. Jika aku berada di masa jayaku, aku mungkin tidak dapat menahan kekuatan jurang dan menyelamatkannya. Tapi sekarang, aku hanyalah sosok obsesiku." Kaisar Dewa Nisha menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, ekspresi Qin-chen menjadi gelap. "Tidak bisakah? Kamu tidak perlu berkecil hati. Terkadang, entah itu berkah atau kutukan, kamu mungkin tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Prioritas utamamu adalah memperbaiki tempat ini sesegera mungkin. Jika kamu tidak dapat memperbaiki
istana Nisa ini atau istana pemberontakan ini, maka kembalikan pedang pembunuh dan kamu akan segera pergi dan tidak dapat melakukannya di sini. Kaisar Dewa Nisa berkata dengan ringan. Qin-Chen menatap pembatasan pola rahasia yang tak berujung di atasnya, dan saat berikutnya seluruh tubuh Qin-Chen tiba-tiba terangkat ke langit. Lalu Qin-Chen duduk bersila di kehampaan. Qin-Chen memperhatikan pembatasan pola rahasia di depannya. Pembatasan pola rahasia ini mengandung kekuatan yang beredar-edar, yang berdebar-debar. Siapapun cukup kuat untuk membuat Qin-Chen kehabisan napas. Sebelum memperbaikinya, aku perlu mengingatkan Anda bahwa begitu pusi pemurnian dari kuil pemberontakan dan pedang ilahi pemberontakan dimulai, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Seluruh prosesnya sangat sulit dan bahkan ada kemungkinan gagal. Dan begitu gagal, maka kemauanmu akan runtuh dalam sekejap dan jiwamu juga akan hancur, dan kamu bahkan mungkin kau akan khawatir tentang hidup dan mati. Kaisar Dewa Nisa berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang aku hanya memiliki satu obsesi yang tersisa dan proses ini tidak dapat membantumu. Aku tidak dapat membantumu dan kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Tentu saja kekuatan dalam jiwamu sangat kuat, jadi kamu mungkin tidak akan benar-benar jatuh. Tapi jika kamu gagal, kamu tidak akan lagi dapat mengintegrasikan pedang karat misterius atau pedang pembunuh, dan kau akan terjebak di sini selamanya dan kamu tidak akan dapat pergi jika kamu gagal dalam pusi istana ini dan pedang karat misterius. Kata Kaisar Dewa Pemberontak atau Kaisar Dewa Nisa, dia berkata dengan serius.